Liu Qingge baru saja menyentuhnya ketika dia merasakan telapak tangannya menempel pada kulit yang halus, baik, dan sejuk. Area yang disentuhnya sepertinya memiliki sedikit arus listrik yang merayap di atasnya, dan seluruh tubuhnya membeku. Tidak peduli di mana dia memegangnya, di mana-mana sepertinya tidak cocok, dan dia hampir mendorongnya menjauh dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia berhasil menahan dorongan tersebut. Dia melepas jubah luarnya, pakaian putih terbentang lebar seperti sayap, dan membungkus tubuh dengan lengannya ke atas. Cheng Luan terbang kembali padanya dan terus melayang di depan kakinya. Pupil mata Luo Binghe benar-benar berubah menjadi merah menyala. Seluruh paviliun Huanhua mirip dengan kotak tertutup dengan bom yang ditempatkan di dalamnya. Saat bom meledak, semua dinding runtuh dengan suara gemuruh. Bersamaan dengan pasir terbang dan batu yang meluncur, selain dari banyak orang, ada dua benda yang membuat dentang logam bergema saat mereka menyentuh tanah. Shen Qingqiu memfokuskan pandangannya dan melihat ini sebenarnya adalah dua pedang. Zheng Yang, Xiu Ya. Kedua pedang yang patah ini pernah berbagi takdir yang sama dan hancur berkeping-keping. Tidak jelas bagaimana mereka telah diperbaiki, diikat menjadi satu, dan ditempatkan di paviliun Huanhua. Hanya dengan runtuhnya paviliun, mereka sekali lagi melihat langit dan matahari. Melihat kedua pedang ini sekali lagi, Shen Qingqiu merasakan rasa yang tidak jelas muncul di hatinya dan menatap Luo Binghe. Pakaian yang awalnya tidak rapi, dan sekarang setelah gelombang pemboman ini, tulang selangka dan dadanya jelas terlihat. Di dinding dadanya, bekas luka pedang mengerikan mendekati jantungnya. Kemampuan generasi diri Luo Binghe sangat kuat. Bahkan jika anggota tubuhnya dipotong, dia dapat dengan mulus memasangnya kembali, dan bahkan menumbuhkannya kembali tanpa masalah. Kecuali jika dia dengan sengaja memilih untuk tidak menyembuhkannya, tidak ada luka yang tidak dapat dia sembuhkan sepenuhnya, bahkan tanpa meninggalkan bekas. Luo Binghe berteriak keras, "Liu Qingge, demi Shizun, aku telah mengampuni hidupmu berkali-kali. Jika kau bersikeras mencari kematian, jangan salahkan aku." Ledakan kekuatan spiritual dan pembunuhannya tiba-tiba mengguncang Shen Qingqiu ke titik tempat dia hampir mengubah posisi. Dia tahu emosi Luo Binghe telah berkobar, jadi dia buru-buru berteriak pada Liu Qingge, masih belum pergi. Rasanya sejak dia datang ke sisi ini, dia sering membuat pengorbanan tanpa pamrih ini untuk menutupi pengunduran orang lain. Liu Qingge meliriknya dan memang tidak melakukan pekerjaan yang ceroboh, dia langsung pergi, membawa tubuh itu di bawah lengannya saat dia melompat ke pedangnya untuk keluar secepat kilat. Luo Binghe awalnya ingin menyerang, tetapi dia tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar, serangan balik dari pedang Xin Mo tiba-tiba muncul dan memperlambatnya dengan sehelai rambut. Hanya dari rambut yang hilang ini, dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Liu Qingge pergi dengan mayat Shen Qingqiu di bawah lengannya. Dalam keadaan linglung, Luo Binghe berdiri di tempat seolah-olah langit telah runtuh, bahkan lupa untuk melakukan serangan balik. Untuk sekejap, kekosongan muncul di wajahnya, seperti seorang anak yang benda yang paling dicintainya di dunia dirampas darinya. Shen Qingqiu telah berencana mengambil keuntungan dari keadaan tidak sadar Luo Binghe untuk memancing di air keruh dan menyelinap pergi. Akan tetapi, ketika dia melihat situasi ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tumitnya menempel di tanah dan kilatan ketidaktahanan itu tumbuh semakin kuat. Namun, bahkan jika dia tidak tahan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia terus membiarkan Luo Binghe memegang mayat itu, tidak jelas perkembangan mengerikan apa yang akan terjadi. Masalah datang dengan pelunakan hatinya yang terlalu cepat ini. Dia belum berhasil menyelinap pergi ketika Luo Binghe tiba-tiba menoleh. Kedua mata merah yang tajam itu terpaku langsung padanya. Pedang Xin Mo bergetar di sarungnya dengan kegembiraan dan kejahatan. Mata Luo Binghe dengan sangat jelas memberitahu Shen Qingqiu bahwa dia pasti akan menjadi daging cincang sebentar lagi. Melihat tatapannya yang marah dan sedih, Shen Qingqiu mundur 2 langkah. Tiba-tiba, seolah-olah pikirannya disihir, dia ingin memberitahu Luo Binghe yang sebenarnya. Dia ingin memberitahunya, jangan sesedih ini, Shizun belum mati. Tepat saat dia menggerakkan bibirnya, bayangan hitam melintas dari kerumunan murid istana Huanhua. Sosok itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, membungkus Shen Qingqiu dan pergi seperti angin puyuh. Bahkan dengan penglihatan dan kecepatan reaksi Luo Binghe yang luar biasa, tembakan eksplosif yang dia buat benar-benar gagal mengenai. Dia berdiri di tempat yang sama,
menatap dengan dingin sisa reruntuhan paviliun Huanhua, bobrok dan merangkak dengan kekuatan. Kerumunan murid istana Huanhua terus-menerus tidak dapat terlibat, tetapi mereka mengerti Luo Binghe tidak nyaman malam ini setelah kekalahan tak terduga ini dan pasti akan meletus dalam badai petir. Masa murid bergegas berlutut. Kali ini, Sa Hualing akhirnya berhasil melewatinya dan dengan cepat bergegas ke depan. Saat dia tiba, dia dikirim terbang mundur oleh Luo Binghe dan memuntahkan 3 liter darah. Dia sudah lama mengenalnya sebagai orang yang berubah-ubah dan temperamental, dan dia tidak tahu apa yang membuatnya marah lagi. Dia hanya bisa berkata dengan nada suara ketakutan, "Tuan, padamkan amarahmu. Tuan, padamkan amarahmu." Luo Binghe berbicara, "Orang yang kau bawa kembali benar-benar tidak buruk." Tidak buruk, ini bahkan lebih menakutkan daripada jika dia mendengar Luo Binghe memerintahkan eksekusi di tempat. Jiwa Sa Hualing hampir meninggalkan tubuhnya saat dia buru-buru berkata, "Bawahan ini punya masalah untuk dilaporkan." Ketika gangguan terjadi, bawahan ini telah mendeteksi invasi dan bertindak untuk menghadapinya. Namun, Liu Qingge bukanlah satu-satunya penyusup. Penguasa puncak Baizan ini sebelumnya mengintai di dalam istana pada malam hari, tetapi dia tidak dapat memecahkan formasi labirin. Kali ini ada orang lain yang lebih dulu menghancurkan formasi labirin, dan itulah mengapa Liu Qingge berhasil menerobos. Luo Binghe menatap ke arah Liu Qingge yang menghilang dengan pedangnya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya retak. Catatan penerjemah. Kong Sue Lai Feng, angin dari gua yang kosong, adalah pepatah untuk rumor, klaim yang tidak berdasar. Hun Sui Moyu, memancing di perairan bermasalah, sama dengan memanfaatkan krisis untuk keuntungan pribadi. Zuo Huatai sama dengan meja tempat duduk sama dengan terjemahan kasar dari platform tempat biksu Buddha duduk. Seluruh pepatah adalah Cheng Men Si Huo, Yang Ji Ciyu, api di gerbang kota membawa bencana bagi ikan di parit. Naodong, lubang otak, adalah salah satu cara untuk merujuk pada imajinasi yang terlalu aktif. Akhir chapter 50. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.